Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Alif Rizcaya Mardika. Di sini saya akan membahas ataupun mengajak berdiskusi tentang sebuah problematika yang ada di Indonesia ini. Indonesia merupakan negara besar yang di dalamnya banyak sekali suku, bahasa, budaya, adat istiadat. Secara internasional juga organisasi UNESCO telah menetapkan banyak sekali cagar budaya di Indonesia sebagai peninggalan yang sangat fenomenal. Tapi apakah masalahnya? Masalahnya adalah pada generasi Z saat ini. The problem klasik, problematika yang klasik generasi Z, generasi saat ini 2022. Di mana para pemudanya sudah melupakan banyak sekali budaya, banyak sekali warisan, banyak sekali peninggalan dari nenek moyangnya. Ketika para generasi muda sekarang lebih banyak bersenggama dengan alat elektronik, mereka lebih nyaman dengan kedatangan era modern yang saat ini. Mereka telah melupakan semua budaya, semua tradisi, semua adat yang ada di Indonesia ini. Contohnya saja ketika budaya seperti kuda lumping, seperti lenong, seperti tarian-tarian tradisional, mereka bertanya-tanya, apa itu? Apakah itu? Gerakan apakah itu? Yang harus dirubah seharusnya bukan budayanya, tapi pola pikir generasi Z untuk saat ini. Saya pernah mendengar perkataan dari beliau, Mbah Sujiwo Tejo, ketika orang luar memakai baju batik, seharusnya yang merasa senang mereka. Tapi Indonesia, ketika orang luar memakai baju batik, yang merasa senang adalah warga Indonesia sendiri. Seharusnya yang merasa senang adalah mereka yang memakai baju batik. Orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika mungkin memakai baju batik, yang seharusnya merasa senang itu mereka, karena mereka memakai sebuah busana yang di dalamnya memiliki sebuah makna yang itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Jadi bagaimana solusinya? Ubah pola pikir generasi Z untuk saat ini. Yang salah bukan budaya, yang salah bukan tradisi, yang salah bukan ajaran nenek moyangnya. Yang salah adalah pola pikir mereka. Karena apa? Karena pola pikir sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Ketika budaya modern masuk, mereka berpikir, untuk apa kita masih menggunakan yang secara tradisional ketika budaya modern telah masuk? Untuk apa? Padahal dengan yang tradisional kita bisa berkolaborasi dengan hal-hal yang modern. Contoh saja ketika kita mengetahui seni tari tradisional, bisa saja kita kolaborasikan dengan musik modern yang begitu menjadi kolaborasi yang sangat menakjubkan. Tidak ada bedanya ketika kita memakai modern dengan tradisional, tidak ada bedanya. Dan untuk contoh lain, ketika kita menelisik budaya-budaya kita, terus juga sebagai peninggalan orang luar justru penasaran dengan peninggalan-peninggalannya ada di Indonesia. Ketika mereka mengunjungi Candi Prambanan, Candi Borobudur, mereka ingin tahu sejarahnya bagaimana. Sedangkan kita orang Indonesia pun
berkunjung hanya sekedar selfie, hanya sekedar foto-foto, hanya sekedar mengabadikan tanpa kita belajar di dalamnya. Maka dari itu, untuk generasi Z, generasi modern yang saat ini, ubah pola pikir kalian, ubah pola pikir kita. Jangan sampai budaya kita mati diterjang oleh zaman. Jikalau bisa, kita naikkan budaya-budaya kita dan kolaborasikan dengan budaya-budaya modern seperti itu. Budaya tradisional kita saja sudah melegenda, sudah tinggi di kancah internasional, apalagi kita mengikuti zaman dengan menaikkan tradisional kita yang pada saat itu yang mungkin 25 atau 10 tahun yang akan datang, ketika Indonesia sudah menjadi negara yang superpower, di situ budaya-budaya kita sudah dikenal oleh masyarakat luar, negara-negara luar. Mungkin saja budaya kita, budaya nenek moyang kita yang akan menguasai dunia. Saya Livri Saya Mardika, terima kasih.